Jadi saya memang tidak punya gelar ekonomi, tapi saya bisa hitung. Nah di sini kalau kita lihat tahun 97 keuntungan negara 12 miliar dolar, 98 keuntungan bangsa 21 miliar, 99 keuntungan bangsa 24 miliar. Tiap tahun kita untung. Di mana ada krisis ekonomi? Tidak ada krisis ekonomi tahun 1998. Itu kata Prabowo Subianto. Menurut Prabowo saat itu ekonomi Indonesia sehat, indikatornya neraca perdagangan Indonesia surplus. Tapi faktanya nilai tukar rupiah anjlok dari 4.000 hingga mencapai 13.000 rupiah menjelang kerusuhan Mei 98. Dan ini diikuti harga kebutuhan pokok yang saat itu jauh melambung. Apa itu bukan krisis ekonomi? Tahun 96, 97 mereka selalu mengatakan the fundamentals of the Indonesian economy is very strong. Tapi 6 bulan kemudian rupiah kita hancur. Bagaimana? Saya bertanya. Memang saya bukan ahli ekonomi. Prabowo bilang, kondisi ekonomi yang terjadi di tahun 1998 terjadi karena kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri. Seharusnya cadangan devisa kita berada di sekitar 350 miliar dolar. Kenyataan sekarang ya sekitar 100 miliar. Ya kalau kita lihat tadi, ya kan, harusnya kita punya dari 97 sampai 2011 surplus 375 miliar. Tetapi kenyataannya hanya ada 100 miliar. Jadi 200 miliar kekayaan kita kemana? Sementara Wapres Yusuf Kala mengakui memang ada jumlah uang yang diparkir di luar negeri. Tapi penyebabnya bukan hanya karena kebocoran, tapi karena Undang-Undang Devisa Indonesia yang terlalu bebas. Menurut ekonom Indef Eko Listianto, tahun 98 memang terjadi krisis. Penyebabnya adalah kebocoran anggaran memang. Tapi penyebab utama adalah larinya modal ke luar negeri dalam mata uang asing, dolar Amerika, yang membuat nilai mata uang rupiah anjlok. Nah, dari situ berbagai masalah muncul karena kondisi itu berpengaruh pada neraca pembayaran. Banyak pihak yang berhutang dalam dolar tak mampu membayar hutangnya. Dan kemudian 16 bank dilikuidasi. Kemudian terjadi rush, orang pada ngambilin uangnya di bank. Jadi, indikator ekonomi bukan hanya soal neraca perdagangan seperti yang disebutkan Prabowo, tapi juga harus melihat neraca pembayarannya. Apalagi kebijakan anggaran saat itu belum setransparan sekarang. Ada juga sih masyarakat yang menangguk untung tahun 98, seperti pengusaha atau eksportir, atau yang produknya dibayar dengan dolar. Yang pasti, sebagian besar rakyat di negeri ini pada tahun 1998 merasakan betapa mahalnya harga-harga kebutuhan pokok yang diawali kenaikan harga BBM dari Rp700 menjadi Rp1.200 per liter. Dan itu atas keputusan sepihak pemerintah. Masih dibilang tahun 98 tidak ada krisis ekonomi. Tak perlu gelar untuk mengerti bahwa kondisi seperti itu adalah krisis ekonomi, bahkan krisis multidimensi.